Cito Adventure Madiun, gas. Kita review jalur Singolangu solo hiking. Siapa yang sampai sekarang yang sering ke Gunung Lawu belum nyobain Singolangu? Cobain, asli luar biasa. Sudah. Ternyata, wah, ini kalau ketemu Arif bisa diambil. Ini kita habis ini ke kanan, habis itu pos 2. Oh, berarti bener teman-teman. Tadi kompasan dari sini loh, langsung nanjak motong ke sini. Oke. Akhirnya kembali ke Gunung Lawu via Singolangu dan solo hiking lagi. Sebentar teman-teman, tak jelasin. Aku cukup kaget hari ini. Ini pengalaman ke base camp paling unik sedunia. Nyampe, wes sedang berangkat. Gak gitu. Karena aku juga pengen konten dulu tuh di sana. Di situ loh, di parkiran situ. Sampai nggak sempet konten, disuruh wes mas berangkat. Aduh. Aku agak shock. Sampai aku nggak registrasi, nggak ngapa-ngapain nyampe. Aku tuh sampai cuma tanya, Pak, toko yang deket mana? Sono loh mas. Wis gitu toh, nyampe. Pak, ini gimana? Wis besok aja kita berangkat. Besok turun baru registrasi. Oke teman-teman, nggak usah panjang lebar di awal ini karena aku juga bukan nggak registrasi, disuruh lanjut ya kan. Wis kita lanjut aja langsung. Ini udah jam 2:30 loh. Ini nanti nyampe area camp, ya Allah, jam berapa loh? Mantap. Ya ini aku nostalgia pertama kali aku solo hiking ya. Saat itu masih kayak uji mental ya. Yang udah nonton video pertama saya pasti udah tahu aku dulu pertama kali solo hiking itu malah di sini. Itu karena ya pengen aja untuk biar aku itu lebih kendel istilahnya, berani jalan sendiri di gunung ya. Dan apakah ini ya masih kayak gitu kayak kemarin? Kita cek mental saya. Ini kesorean aku asli. Oke, dari sini aku mau nyalain track lock. Kita nyari tempat duduk dulu teman-teman, mau lepas jaket. Oke, gas, lanjut lagi. Semoga nanti sesuai estimasi yuk teman-teman. Peta jalur klasik pendakian Gunung Lawu via Singolangu. Oke, seperti biasa sebelum pendakian berdoa semoga perjalanan saya lancar dari naik sampai turun dan balik ke rumah. Cito Adventure Madiun, gas. Kita review jalur Singolangu solo hiking. Oke ya, seperti tahun aku pertama solo hiking, hari ini juga nggak ada yang naik. Jadi kemungkinan saya beneran sendiri kayak yang dulu. Ya mungkin dulu aku masih kayak mikir gitu ya. Tapi sekarang agak berbeda. Tapi semoga tetap lancar seperti yang kemarin. Untuk kondisi tadi panas, tapi aku nyampe sini mendung. Dan sedikit drama tadi teman-teman mau berangkat. ATM ku itu hilang dong. Mau ngambil uang bingung. Untung ada M-Banking.
Oh, iya. Iya. Ya, jadi itu di awal yang bikin agak ada aja ATM. Jadi sampai sekarang ATM ku nggak ada. Oke, kita review tipis-tipis teman-teman ya. Nanti tak usahain nanti full rekam. Plus yo, saya mau mampir ke sumber air pos 2. Kalau emang nanti berani. Ntar aku mau habisin rokok dulu sambil pemanasan. Nah, dan ngomong-ngomong, kita start ketinggian 14 lah, 1400-an mdpl. Untuk menuju ke camp mana aku nanti juga belum tahu. Ya kondisional lah. Ya tadi tuh berharapnya ada yang naik gitu, biar gak bendera sendiri. Ternyata ya gak ada dong. Tujuannya cuma satu sih, pokoknya nggak boleh sendiri gitu loh. Ada percabangan, kita ngambil yang ke kanan. Ada plakatnya. Banyak sih yang request lewat sini, Mas, nostalgia solo hiking Singolangu gitu. Tapi baru kesempatan ini. Dan sebenarnya aku juga ada agenda sih 17 ini nggak di Lawu, malah agak jauh di ujung pulau Jawa. Tapi ya karena ada sesuatu lah, akhirnya aku nggak jadi. Sama Mas J rencana itu. Ya kalau pengen tahu tujuan gunungnya, lihat aja IG-nya Mas J. Di situ paling ini orangnya juga naik hari ini. Aku yang nggak bisa. Oke, kita ketemu percabangan lagi. Kita ambil ke kiri kalau ini teman-teman. Meskipun gak ada plakatnya. Sebelum nanti ada yang tanya ya kan, tak kasih tahu dulu. Hari ini tuh aku lupa celana teman-teman. Aku kok bawa celana cuma satu ya. Lah ini kalau hujan aku itu dong. Ya meskipun tidur kalau cuma pakai SB aja nggak masalah, tapi kan kok kesannya gimana. Oke, ini puncak. Yang jelas malah ke sana. Apakah ini motong jalur? Ya, masih sama yo. Di awal perkebunan menuju ke campground Kiteran. Jalurnya malah di awal ini merasa langsung. Nah, nanti habis dari pos 1 itu baru sewantai. Ini gara-gara tadi nyampe langsung disuruh berangkat, aku terus kayak ngeblank ya. Mau cerita apa ya? Aduh.
Wah, lama nggak naik gunung rek. Ini saking lamanya atau emang jalurnya baru ya, kok kayak beda. Tapi kalau dilihat bekasnya kok ini bekas jalur, tapi udah berlumut. Tapi kok kayak beda. Ini tuh tanggal 16 Agustus. Besok upacara di atas ya kan. Tapi kok lewat sini nggak ada ya. Astaga. Cuma emang di Lawu itu lagi rame soal naiknya itu one day trip. Jadi meskipun kita naik Sabtu itu belum tentu rame orang. Sumpah aku bingung ya. Saking banyaknya perubahan. Soalnya jalur kebun gini, kalau minim petunjuk jalan malah gampang apa nyasar teman-teman. Tapi untungnya ada itu loh. Nih, petunjuk jalan. Cuma tetap agak bingung. Bentar, ini tembakau. Lah, di Lawu tembakau dong. Ini juga jalur. Jalan ke kiri. Yang bikin penasaran itu aku hutannya yang sebelum pos 2 itulah. Apakah masih tertutup? Itu yang bikin beda jalur sini dari jalur-jalur yang lain. Jalan lagi percabangan. Ini tuh sambil jalan aku ya mikirin rek, apa ya kira-kira yang lupa ya. Ini udah tak siapin dari kemarin. Harusnya kan hari Jumat aku berangkat, habis Jumatan gitu. Tapi kok aku pengen lah ngerayain lihat suasana 17 Agustus di atas, seramai apa gitu loh. Makanya aku pilih jalur ini biar nggak terlalu rame. Pengennya malah nggak ada orang lewat sini dong. Waduh, malah basecampnya yang jaga Mas Bayu itu malah nganterin lewat Corosewu. Weh. Emang biasa minat khusus jalur sini itu, seperti halnya Jogorogo. Tapi rekomen jalur sini tuh buat yang merasakan sensasi jalur yang berbeda di Lawu. Pokoknya kita cek aja nanti apakah masih lebat hutannya. Gas, ini mau nyampe Kiteran kayaknya. Sana itu belum kelihatan. Ngomong-ngomong hutan pinus ya, aku udah lama banget gak
menghirup aroma-aroma pinus. Wah, segar sekali. Nah, ini aku baru ngecek yo di mapnya, ternyata bener jalur aslinya itu. Nah, ini kan terbukti kita lebih ke kanan ternyata. Kita mau nyampe ke camp Kiteran ya. Di sini ada tulisannya. Oh iya, itu makanya aku kok agak beda gitu loh, ternyata pindah. Oke, sampai di campground Kiteran. Sekarang gimana kondisinya? Alhamdulillah. Beda kayak nggak campground. Lu ini luas ya. Tapi masih bisa sih. Wah, udah tinggi banget rumputnya. Toiletnya juga udah banyak rumput. Kiteran. Oke, break sejenak. Oke, lanjut lagi. Jam 3 lebih 5 menit ke pos 1. Nggak tahu nanti saya kena malamnya itu di mana. Pokoknya jalan. Oke, ada percabangan. Kita ikuti yang jelas. Aku ini agak itu mikir teman-teman soal baterai cadanganku yang senter sorot ke bawah nggak ya. Ini kalau nggak ke bawah, senteranku kurang maksimal dong. Ya beginilah, kalau di awal itu udah ada aja. Ini masih hutan pinus untuk vegetasi. Nanti sepertinya mau sampai pos 1 itu loh, baru hutan lebat. Ada percabangan sini. Ya untuk saat ini sendiri, siapa tahu nanti ini ada yang naik gitu di belakangku. Siapa tahu sih. Ya aku sebenarnya pengen solo hiking tapi nggak pengen beneran sendiri teman. Tapi apa daya, ini sekolah aku nggak berharap aku. Cuma tadi aku udah punya plan B lah. Kalau emang nggak boleh ya geser aja ke Cemoro Sewu. Di situ nggak boleh solo hiking, tapi kalau kita nebeng si Maxi bisa barengan gitu loh. Yang penting regisnya nggak sendiri. Tapi ya tetap diusahakan bareng. Janjiannya harus pas lah. Turun ya di hari yang sama, mungkin beda jam aja. Oke,
YouTuber yang olahraganya mikir ya gini, nanjak ngabe. Aduh. Oke, kita kesini ya. Nah, itu ada jalur dong. Oh ini. Ini ada percabangan ke kiri. Kemarin tuh pas aku live TikTok itu ada yang barengan pengen naik ke sini, tapi tak ajak lewat sini, gak mau. Ngajak cewek mas, lewat cuma kandang aja. Gitu. Kayaknya ya udah sendiri. Apakah sebentar lagi kita memasuki hutan? Oke, aku shoot panjang di sebelum pos 1 ini karena banyak percabangan ya teman-teman. Kalau ada yang mau nyoba, ya itu percabangannya. Tapi ada petunjuk jalannya sih. Cuma ya kalau lagi kita bercanda tiba-tiba ya salah jalur bisa. Karena petunjuk jalannya ada beberapa itu yang udah pudar teman-teman. Sepertinya kita mau memasuki hutan. Break. Lanjut. Oh iya benar teman-teman, kita udah memasuki hutan tapi masih ada pinus-pinusnya. Wih. Ya nanti tak kasih tahu kalau emang udah gelap gitu ya, karena kalau pakai kamera ini tak bikin agak terang gitu loh, tapi ini masih beneran terang. Nanti kan kadang kalau pakai kamera ini tuh sekarang gelap itu jadi terang ya. Motor masih lewat sini ya. Petunjuk jalan yang lama.
Perbedaannya terasa banget karena di sana masih perkebunan. Ada jalur. Tunjuk jalan nggak ada, berarti kita lurus. Yuk, siapa yang udah pernah nyobain lewat sini? Komen tuh teman. Tahun kapan? Pasti yang udah pernah nyoba sini tuh lama-lama semua. Kita sambil cek map dulu. Oke, ini di map. Bentar lagi pos 1. Tinggal nikung sini, sana. Kalau pakai aplikasi Gaia, di sini muncul teman-teman jalurnya. Tapi kalau pakai Alpine Quest nggak muncul. Sepertinya sampai pos 1. Oh ya benar. Depan pos 1 ada perkebunan sekarang. Oke, sampai pos 1. Break dulu. Kerun-kerun 1550. Sampai pos 1 jaraknya 1,97, hampir 2 kilo. Mantap. Break dulu. Aku sambil cek-cek lampu baterai cadangan, karena jelas sudah kena malam kita nanti. Nggak tahu gimana. Dan enaknya lewat jalur Singolang itu sebenarnya satu, ada sumber air, ada 2 tempat di pos 2 sama ya yang itu di atas bawah pos 4. Bawahnya apa atas ya, lupa aku. Ya itu, jadi nggak perlu bawa air banyak lah. Aku cuma bawa 4 botol kecil. Oke, 1 sebatan, kita lanjut lagi. Ya kemarin pas aku di Lombok itu kan sempet ngomong kalau setelah dari Lombok aku ada trip, ya itu gak jadi teman-teman, batal tamunya. Terus akhir bulan ini aku juga ada trip lagi. Dia agak rapat, makanya aku nggak berani yang tadi tahu di awal itu ikut masjid di ujung pulau. Oke, 3:30 yuk, biar nggak terlalu sore-sore banget. Sambil sebat sambil jalan aja menuju ke pos 2. Biar nggak terlalu malamnya itu nggak terlalu lama. Nggak tahu aku nanti camp di pos 3 apa langsung ke atas lagi. Sebenarnya pengennya tuh camp di Bukit Family sih, yang ke atas itu loh. Tapi ya nggak tahu nanti malamnya gimana. Oke, untuk jalur di pos 1 ini bakal tertutup ya. Nah, kalau ini kecerahan teman-teman. Asli cerah banget ini. Tak turunin ya. Nah, segini loh. Mirip.
Oke, masih tipis-tipis ada sinar. Asli rawat. Ini naik lawu loh. Perbedaannya tuh kerasa banget. Dari pos 1 itu langsung celing hutan. Pokoknya tak usahain tak buat senostalgia kayak dulu, rekam panjang. Semakin rapet. Oke, ke kanan. Suara alam. Aduh. Dari Lombok di rumah terus aku, Rek. Akhirnya naik gunungnya Roblok dong. Ya, buat teman-teman yang punya TikTok, jangan lupa di follow TikToknya Cito ya. Sekarang aku lebih sering live di TikTok nanti. Ya itu, main-main Roblox sama ngobrol-ngobrol lah kita. Jangan lupa yang punya mampir di live. Kalau live-nya biasanya malam aku. Habis dari Lombok ya kan, terbuka terus. Langsung hutan rimba, men. Tapi kalau jalan sore gini, suara alamnya nggak terlalu meriah kayak dulu pas pagi ya. Dulu meriah banget. Ya pokoknya nanti kalau emang terlalu panjang tetap tak cut ya teman-teman di editing. Kalau ini tausiin mentahnya itu full rekaman. Oke, kita itu aja nge-review seolah kita pertama. Percabangannya cukup jelas ke kiri. Ini apa yang
dulu ada plakat tengkoraknya itu ya. Sini, lupa aku. Kayaknya sih iya. Menikmati suasana dulu teman-teman. Seger. Nanti beberapa video tak tayangin videoku yang pertama dulu ya. Aku coba apa ya, itu andai kamera tak pakai lagi tuh, ada yang nonton gak ya? Burik. Tapi ya itulah bagian dari perjalanan situ teman-teman. Alhamdulillah dan terima kasih atas support-supportnya sampai saat ini. Sebentar aku kok kaku jauh itu ya. Lau ini siapa yang sampai sekarang yang sering ke Gunung Lawu belum nyobain Singolangu? Cobain, asli luar biasa. Oke, kita belok kanan, muter, nyebrang lagi Punggungan. Tadi di situ ada sungai, bekas sungai. Pohon tumbang cukup besar. Dari bekasnya sih ya nggak terlalu lama sih. Celing. Asik. Nah, kalau udah sampai sini tuh jalurnya lebih ke
santai lah teman-teman ya kan. Nanjaknya itu nggak nanjak banget gitu loh, stabil, santai. Nanti mulai pos berapa ya kemarin ya, mau ke pos 3 itu kan, baru nanjaknya kerasa itu, seingat dulu ya. Ini masih landai menuju ke pos 2. Dan apakah aku besok lintas? Kayaknya enggak teman-teman, tetap aku turunnya lewat sini lagi. Kalau lintas berarti aku bawa carrier ya, tak bawa naik dong. Semoga nanti ada yang naik. Siapa tahu ada mapala gitu, gabut malam-malam naik gitu kan seru. Ya, dan ngomong-ngomong soal bateraiku tadi, nggak ada, lupa. Baterai cadanganku lupa. Maklum, aku baru 2 kali pakai kamera center itu. Biasanya centerku itu cas, nggak baterai yang terpisah. Padahal udah tak siapin buat ini loh, tak cas. Oke. Tiga dari jalurnya ini kalau sering yang lewat mungkin ini ya kebuka ini. Ya, untuk ketinggian saat ini 1600-an yuk teman-teman. Oke, ada 2 jalur, tapi kita ngikuti plakat aja. Jalur-jalur hutan kayak gini tuh yang kadang bikin apa, kita kaget-kaget, dak-dik-dik itu kan, banyak hewan ya, tiba-tiba bro gitu loh, kadang yang bikin dak-dik-dik. Apalagi pas pagi dulu itu kan aku nemuin lutung apa ya, lutung kayak banyak kan, itu ya bikin kaget, tiba-tiba di atas tinggi gitu, jerok. Lebih ke waspada kanan kiri sih daripada ngelihat jalur. Oke, tinggal 12 menit lagi, jam 4 sore. Nah, nanti di pos 2 baru kita makan-makan lah, nyemil. Untuk logistikku juga nggak ribet-ribet yuk,
Cukup mie dan beras saja. Break sih. Cuaca meskipun di sebelah kiri atas itu agak mendung, tapi yang kanan cerah. Mungkin ini tadi mungkin hanya itu puncak Lawu aja ya, yang tertutup. Tadi pas berangkat juga gitu sih. Ini apa loh? Apa ini tulisannya? Judul pakan jalak lawu. Oh, buat pakan jalak lawu. Oke, lanjut lagi. Sepertinya kita juga mau melipir ke kanan deh, arah-arahnya itu. Seingatku dulu itu ada jembatan kayu gitu loh. Sekarang masih ada apa enggak? Nah, jalurnya mulai jadi kayak aku pertama kesini ya, jalurnya rapat-rapat gini. Belok kanan. Muatanku kali ini tak buat minim-minim lah, nggak terlalu over-over ya sebelum-sebelumnya, biar nggak terlalu berat. Pengen geser-geser lah, UL lah. Sebenarnya aku pengen naik sama Mas J itu pengen sharing-sharing lagi terkait UL gitu loh. Motor, masih ada motor ternyata. Oh, ini bapaknya tadi pas berangkat ketemu aku. Mana ya? Enggak ada pergerakan orang. Apa sih? Ya, sedikit cerita-cerita terkait komenan ya teman-teman. Kemarin ada yang ngasih masukan, kritikan gitu terkait video saya yang sekarang itu lebih sering nampilin muka. Ya, sebenarnya aku juga sadar sih dengan itu, karena itu udah agak melenceng sama konsepku yang aku itu pengen nayangin perjalanan, walking around, bukan vlogger kayak gini wajah gitu enggak. Aku udah sadar itu lama sih, tapi pas mau naik gitu aku sering lupa. Jadi aku mungkin mulai sekarang lebih nampilin jalur sekitar gitu, nggak vlogger ke arah muka, karena emang itu bukan konsep saya. Ya terima kasih buat yang ngasih masukan. Aku lupa ya, pokoknya inilah. Oke, lanjut lagi. Ya pengennya itu aku emang kayak
biar teman-teman merasakan gitu loh. Kan kayak gini POV ya, POV orang mendaki gunung. Meskipun aku sambil ngomong, kalau beneran walking around itu contohnya gini. Ya, jadi seperti itu, nggak ngomong. Aku suka. Dulu memang aku sering nonton channel luar negeri itu, dia konsepnya gitu, walking around tapi bukan di hutan, di kota gitu. Jadi kayak suasana malam, suasana pagi gitu. Ya udah, kameranya tuh gini terus. Jadi kita merasakan kita ini kayak jalan-jalan di kota tersebut. Yang sering dibikin walking around itu ya emang di daerah kayak pedesaan, pegunungan gitu, tapi bukan naik gunung. Itu kalau walking around orang luar negeri pakai apa, kok pakai dong di gunung, aku nggak bisa bayangin betapa ngos-ngosan, betapa beratnya. Soalnya orangnya itu pakai kamera yang besar, jadi dia pakai stabilizer gitu. Tapi memang kualitasnya 4K HDR 60 fps. Kalau kita nontonnya itu di TV yang bau besar gitu, wah beneran berasa kita yang jalan-jalan. Oke, sebelumnya di sini ada pohon tumbang yang menutupi jalur. Nah ya kan, itu jalur asli. Nah, dirubah di sebelah kanannya. Ya, dulu aku sempet tanya ya sama base camp, Mas, buka enggak gitu. Jawabannya longsor. Ya mungkin yang dimaksud ini ya perbaikan jalur karena banyak pohon tumbang. Tadi juga sempet bapaknya itu ngomong, iya Mas, yang atas masih tertutup, belum sempat benerin teman-teman ya kan. Arek-arek toh wis gak apa-apa lah Pak, cuma dipelipirin situ toh. Ya, sepertinya kita udah mulai mau pindah punggungan lagi. Mungkin yang itu apa, jalur jembatan, ada jembatannya. Seingatku dulu kalau mau nyampe situ, punggungan situ udah kelihatan. Kita ngarahnya kayak ke situ. Tapi bapak-bapaknya tadi nggak tahu arahnya kemana. Nggak ada jejak. Dan sampai sekarang jalurnya masih santai teman-teman. Mulai terlihat agak terbuka maksudnya. Wih, ada buah anu teman-teman, RBI. Masih banyak kan hijau. Andai kan bawa parang tak babat, nggak bawa. Wih, habis tertutup terang, habis gelap terbitlah terang.
ketinggian 1700, masih menuju ke pos 2. RB nya banyak teman-teman. Nyari dong. Aduh. Ger. Loh, kok nuanjak? Saya menikmati RB dulu. Tiba-tiba nuanjak. Masih di jalur yang benar. Ini baru nuanjak banget ini. Baru ini. Untuk jalan kita udah 3,5 kilo. Oh ya, ada petunjuk jalan ketutup. Oke, ya baru ini tanjakannya ya lumayan. Habis itu turun. Aku juga udah nggak punya teman-teman apa track vlognya sih, lagu udah hilang. Ini buat lagi. Oh iya, ingat aku. Nanti kita kesana dulu kayak. Jembatannya ingatku di situ nanti. Ya. Turun. Lumayan curam. Asli luar biasa. Pas ini nanti bateraiku mau habis sampai pos 2. Curam. Itu dia teman-teman, jembatan. Oh, jembatannya ambrol. Enggak lewat jembatan sekarang, dilewatin sebelah kirinya. Dulu lewat sini kita. Ngeri ya, sampai dari dulu enggak diganti. Mending lewat bawah. Mantap. Lanjut.
mulai itu agak lembab di sini, di bagian sini. Kerasa banget lembabnya. Setelah cek-cek map, di depan kita ini ada Batu Lapak. Nah, itu. Batu Lapak sih. Apa ya Batu Lapak ya? Lupa. Oh iya. Oh iya, batu yang itu ya. Oke. Seingatku itu tuh setelah pos 2. Seingatku tapi. Masih didominasi landai menuju ke pos 2 ya. Hanya beberapa aja yang naik. Bahkan kita turun dulu tadi. Oke. Kita mengarah ke punggungan lagi. Punggungan satunya. Jadi kalau di gambar itu berarti kita ini lurusnya base camp Cemorosewu. Aduh. Kan nanti titik temunya Sendang Derajat kan ya. Jadi kita kalau teman-teman sering lewat Cemorosewu kan mau sampai Sendang Derajat ya pos 5 lah ya. Itu kan kanan blengannya. Nah mungkin habis blank baru ini. Ya baru ketemu orang ngobrol. Memoriku ternyata habis dok. 0000. Aduh. Nah, ketemu teman-teman yang lagi lari tuh. Jadi kesimpulannya bapaknya tadi tuh kayak nggak tahu kalau ada yang naik. Nah, aku dapat info tadi ada 3 cewek ya udah turun, tapi umurku habis. Nah itu, dengeran kan? Nah katanya ada yang naik kok mas, 4 orang lewat sini. Ini perjalanan ke pos 3 orangnya. Mungkin udah sampai pos 3. Nah, berarti saya gak beneran sendiri. Mantap. Tapi udah mau sampai pos 3. Wah, jauh banget ya. Apa registrasinya beda ya? Atau gimana? Ya kalau jam segini, ini udah jam 00 dong. Bentar. Ini udah jam 16.17 ya kan? Kalau diestimasi 2 jam 1,5 jam. Siang tadi harusnya berangkat sebelum ya sekitar jam 11-an bisa, jam 10 bisa. Mungkin bapaknya tadi pas lagi keluar ya. Wah, cerah, mantap.
Kita targetin sampai pos 2, yuk. Break di sana. Kalau ada kesempatan nanti mampir ke sumber. Airku masih banyak tapi keren sih tadi. Kayaknya itu satu keluarga. 4 orang satu keluarga. Lari semua. Yang paling belakang si bapaknya tadi. Keren. Jadi pengen ngajak anak sih naik ya. Sepertinya kita mau sampai Watu Lapak ini. Iya kan? Nah, ya kan, bener. Oke, sampai di Watu Lapak. Empat kilo. Durasi 1 jam 50 menit. Break. Wah, ini kalau ketemu Ari bisa diambil ini. Oke, 4:30 lanjut lagi teman-teman. Dari Watu Lapak ke pos 2. Mulai harus dikasih cemilan ini perutku. Aduh. Di kamera aku corak banget tuh teman. Padahal tadi aku sempet mau tak cerain lagi loh, karena terlalu gelap ya. Kok malah semakin sini malah cerah lagi. Mataharinya keluar, tembus mas di sini. Anginnya tembus deh. Enak. Loh, ada jalur. Setengah 5 ya. Ini kalau di pos juga bikin kopi gitu gimana ya? Di arah situ kelihatan lebar ya, apa istilahnya, gesek gitu teman-teman, bersih.
ya kan? Apakah kita nanjak? Oh tidak, kita masih melipir ke kiri. Ini kita habis ini ke kanan, habis itu pos 2. Oh, berarti bener teman-teman. Tadi kompasan dari sini loh, langsung nanjak motong ke sini. Oke. Kenapa tadi gak tak cek mapnya ya? Kan lumayan motong. Ya kayak jalur Cemoro Kandang itu loh. Ya kita tandai besok turun. Coba kita lewat situ. Ini kita tinggal lurus sampai pos 2 ini. Ntar lagi. Kalau manajemen muatan pas gitu enak teman-teman. Kalau emang sendiri ya, jadi nggak terlalu over kayak biasanya aku over. Sekarang ini masih belum UL-ULan ini aku. Nanti kalau udah ya minimal peralatan lah ya, UL itu lebih ringan lagi. Setengah 5 bina menit. Banyak pohon tumbang dari tadi, besar-besar. Ini apakah dirubah lagi jalurnya? Oh enggak, emang ke kiri. Oh enggak, jalur dia aslinya jalur ini baru kelihatan tutup. Aura-auranya depan sini. Aura-auranya. Oh, apakah ini? Oh, bukan. Oh, ya tadi ya. Jalur kompasnya. Asli itu motongnya lumayan loh, teman-teman. Kayak ada yang naik. Nah, 310 meter garis lurus. Bateraiku 38%. Pas lah yuk. Apakah ini? Oh iya, ini loh teman-teman, jalur kompasannya. Yo, jelas sih, mantap, tandai. Oke. Ibaratnya kalau kita lewat situ tuh dari bawah lurus, nggak nyamping ke sana. Atau situ. Jalur
roboh lah. Kita sampai pos 2. Ya akhirnya sampai di pos 2. Lah roboh dong shelternya. Dia roboh shelternya dong. Aduh. Banyu urip pos 2. Mantul. Baik-baik. Jam 5 kurang, anggap aja 15 menit. Untuk jarak 4,8, estimasi 2 jam 12 menit. Oke, break dulu. Turun carrier, nyemil sambil ganti baterai. Kondisinya udah seperti itu shelternya. Untuk tempat campnya benar-benar udah tertutup daun-daun, berarti udah nggak ada yang camp-campan di sini. Sumber air ke sana teman-teman. Kayaknya aku mungkin besok aja ya kayak turun, kalau ingat, kalau mau ya. Pengen sih kayak apa gitu loh. Break. Makan roti dulu teman-teman. Roti sisir favorit. Kita cek jarak ya. Sayang sekali di Alpine Quest itu nggak ada jalur di petanya, jadi aku nggak bisa ngukur. Enaknya ngukurnya itu pakai itu soalnya. Di aplikasi Gaia nggak ada dong pos 3 nya, langsung pos 4. Ketinggian 1800 pos 2. Anginnya datang ya kan, daun-daunnya juga tuh jatuh. Tak kira hewan. Satu sebatan. Ini jam 5 kurang 5 menit. Udah mulai apa? Ini kan berkeringat tuh, mulai dingin. Jam 5 lebih 4 menit. Kita lanjut lagi teman. Lama-lama juga udah kerasa dinginnya rek. Kabutnya udah mulai datang. Kabutnya tipis-tipis masuk. Lanjut. Mata air 150 sana. Kesana juga ada jalur ya. Coba kalau ada itu 150 ya lumayan ya. Mulai apa, angin tipis-tipisnya kerasa. Ini perjalanan yang kayaknya yang paling panjang ya ke pos 3 itu. Ya lihat akhirnya keren. Maghrib. Kita jangan begitu tuh.